Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat walafiat. Karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang soleh dan soleha, alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah mempelajari dua materi, yakni mengenai pengertian malaikat dan sifat-sifat malaikat. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari yang penuh dengan kemuliaan Allah ini, Pak Indra akan membahas dua materi selanjutnya. Yang pertama yakni mengenai nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, teman-teman, kita akan memulai materi yang pertama, yakni mengenai nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, yang pernah Pak Indra bahas juga di pertemuan sebelumnya, bahwa jumlah malaikat itu tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, mungkin bisa jadi ratusan ribu, atau mungkin bisa jadi jutaan teman-teman. Namun yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10 teman-teman. Dan Pera yakin teman-teman semuanya yang ada di rumah itu sudah hafal nama-nama malaikat tersebut. Yang pertama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itulah teman-teman 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Oleh karena itu teman-teman, kita akan membahas satu persatu tugas daripada malaikat Allah yang mulia ini. Yang pertama kita akan mulai dari malaikat Jibril alaihi salam. Teman-teman, malaikat Jibril alaihi salam tugasnya sejatinya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Itu tugas malaikat Jibril yang pertama. Pak Indra, kan nabi dan rasul, kata Pak Indra, sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Lalu tugas malaikat Jibril apa Pak Indra? Tugas malaikat Jibril ada yang kedua, beliau menjadi komandan para malaikat. Jadi setelah tugasnya selesai menyampaikan wahyu, karena tadi wahyu sudah selesai, tidak ada wahyu lagi kepada manusia. Kenapa? Karena wahyu terakhir bagi para nabi dan rasul itu ditutup oleh nabi kita yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril punya tugas yang lain, yakni menjadi komandan para malaikat. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail, teman-teman, tugasnya adalah menurunkan hujan dan memberi rizki kepada makhluk Allah. Jadi ketika ada turun hujan, itu semata-mata tugasnya malaikat Mikail. Dan kemudian memberikan rizki kepada makhluk Allah. Makhluk Allah itu, teman-teman yang soleh dan soleha, tidak hanya manusia, hewan, siapa lagi? Ah, betul, tumbuhan, gunung-gunung, semuanya itu adalah makhluk Allah. Yang memberikan rizki itu Allah, tetapi yang membagikan rizki kepada makhluk pada Allah itu adalah tugasnya malaikat
Betul sekali, malaikat Mikail. Yang ketiga teman-teman adalah malaikat Rokib yang ada di, betul sekali teman-teman, yang ada di kanan nih, ini kanan Pak Indra ya. Mencatat amal baik selama manusia hidup di dunia. Jadi ketika teman-teman berbuat kebaikan, maka yang mencatat adalah malaikat Rokib. Kemudian yang keempat teman-teman, yakni malaikat Atid. Malaikat Atid itu mencatat amal buruk manusia selama di dunia. Jadi kalau teman-teman mengerjakan keburukan, maka yang mencatat adalah malaikat Atid. Dan nanti teman-teman, pada saat manusia diwafatkan oleh Allah, kiamat sudah terjadi, kan manusia dikumpulkan kembali nanti di pada mahsyar, menerima amalan-amalan, catatan-catatan baik yang baik maupun yang buruk. Nah itu adalah hasil daripada malaikat Rokib dan Atid. Jadi kita menerima buku catatan amal baik kita, catatan amal buruk kita. Nah selanjutnya teman-teman, yang kelima adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Nah malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa tidak hanya bagi para nabi dan rasul saja, tapi seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir pada saat hari kiamat, yang tugasnya mencabut nyawa adalah malaikat Israel, atau dalam Quran disebut juga malaikat Zabaniyah. Jadi nama lain daripada malaikat Israel adalah malaikat Zabaniyah. Jadi kalau teman-teman nanti baca mengenai sifat malaikat yang 10, teman-teman jangan bingung, ini apa nih malaikat Zabaniyah? Nah, malaikat Zabaniyah itu nama lain daripada malaikat Israel. Kalau dibuka paket nggak ada teman-teman, ini tambahan saja dari Pak Indra. Nah, kemudian yang keenam, malaikat Munkar ya, dan juga malaikat Nakir yang ketujuhnya. Jadi 6 dan 7 malaikat Munkar dan Nakir. Ini tugasnya teman-teman menanyai manusia ketika di alam kubur. Teman-teman yang soleh dan soleha, pasti kita semuanya akan wafat, akan mati, dan nanti akan dikubur. Nah di dalam alam barzah atau alam kubur, nanti ada dua malaikat yang menanyakan, yang akan bertanya, bahasa mungkin akan mewawancarai ya, menginterogasi teman-teman semuanya, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Nah kemudian yang kedelapan ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala ketika akan terjadi pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya nanti sudah mau kiamat, itu ada bunyi trompet atau sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan yang kesembilan ada malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Kalau para alim ulama mengatakan bahwa malaikat Malik itu susah senyum karena menjaga pintu neraka itu tugas. Ya, bahkan kalau pengen dulu ngaji, ingat banget tuh kalau malaikat Malik itu kalau ada manusia yang memang dia masuk neraka, itu nggak pakai disapa dulu, nggak pakai disapa begini nih, hei kamu mau kemana, mau ke neraka ya? Enggak tuh, malaikat Malik, ada orang nih masuk neraka, nanti di akhirat nanti langsung nggak pakai basa-basi, diambil, dilempar, tuing. Nah itu tuh malaikat Malik seperti itu, tegas. Yang ke-10, ini mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat ini nih teman-teman. Ini malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, terus senantiasa tersenyum teman-teman, akan menyapa gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat Ridwan nanti di akhirat teman-teman semuanya, amin. Nah teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah teman-teman yang soleh dan soleha, di buku paket kamu di halaman 67 dan 68 itu sudah dicantumkan ada 5 hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, bertambahnya keimanan. Wah itu udah pasti itu. Kenapa? Karena teman-teman begini,
Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ada sesuatu tersebut yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Umpama Allah menciptakan manusia, bisa kita lihat. Teman-teman bisa lihat Pak Indra. Tetapi ada ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi hanya bisa diterima dengan iman. Seperti yang Pak Indra sampaikan pekan yang lalu. Nah, malaikat adalah ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi bisa kita imani dengan, atau bisa kita terima dengan iman. Semakin seorang muslim percaya bahwa malaikat itu ada, harusnya imannya semakin meningkat. Itu teman-teman yang pertama. Yang kedua, menjadi orang yang muhsin. Orang yang muhsin di buku teman-teman artinya adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Nah, jadi ini pengertian daripada ihsan nih, sifat ihsan orangnya namanya muhsin. Ketika kita yakin bahwa di setiap kanan kiri kita ada yang mencatat, di kanan ini ada raqib, di kiri ini ada atid, teman-teman semuanya, ini menjadikan diri kita hati-hati dalam beribadah. Hati-hati dalam beraktivitas, sehingga setiap kita beraktivitas itu kita yakin, oh kalau saya mengerjakan yang buruk nih pasti Allah catat nih. Oh ketika saya mengerjakan amal baik dicatat oleh Allah nih. Sehingga setiap gerak-gerik kita teman-teman itu selalu kebaikan dan ibadah kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang muhsin. Orang yang yakin, oh iya, Allah itu melihat setiap apa yang saya kerjakan. Itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan dermawan. Kok bisa Pak Indra? Iya, malaikat Mikail bertugas dari apa teman-teman? Betul. Ya, bertugas membagikan rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi Allah tuh sudah mencatat rezeki kita tuh. Allah sudah menentukan rezeki kita, yang ngebagiinnya malaikat Mikail. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, tolong jangan menjadi orang yang pelit. Kita harus dermawan. Kenapa? Yang sering pengen orang-orang kisahnya siapa teman-teman? Kisahnya Qarun. Qarun diberikan karunia oleh Allah, rezeki oleh Allah berlimpah, tetapi apa? Yang menjadikan Qarun menjadi hina dan dibinasakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah adalah karena Qarun pelit, tidak mau jadi orang dermawan. Karenanya hikmah mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu menjadikan kita orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang pelit, teman-teman semuanya. Keempat, teman-teman, hikmahnya adalah selalu mengingat hari akhir. Kita yakin bahwa dunia ini adalah hanya sementara. Yang kekal adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, teman-teman, karenanya ketika kita yakin bahwa di dunia ini kita hanya hidup sementara, dan kita yakin bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, setelah kiamat pasti ada hari akhir, hari yang kekal yaitu akhirat. Karenanya teman-teman semuanya, yuk dengan beriman kepada malaikat semakin meningkatkan diri kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Karenanya jadikan dunia ini sebagai bahan kita untuk banyak mengumpulkan pahala dan ridho dari Allah, sehingga ketika nanti kita hidup di akhirat yang kekal, kita bisa hidup bahagia yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kelima, beriman kepada malaikat Allah adalah semakin meningkatkan kita, semakin mempererat kita dengan Al-Qur'an. Kenapa teman-teman? Malaikat itu makhluk yang gaib. Untuk meyakinkan diri kita bahwa malaikat makhluk yang gaib, di Quran sudah digambarkan oleh Allah. Dan teman-teman semuanya, Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang mulia, yakni Jibril, kepada makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad.
Karenanya sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk menguatkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, barangkali itu saja bisa Penda sampaikan. Kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Penda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.